Halo para penggemar dan pecinta fisika. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai soal-soal yang berkaitan dengan kinematika gerak melingkar. Ini ada soal yang cukup menarik. Nomor 1. Titik P yang berada di tepi roda mesin penggilingan padi yang berjari-jari 25 cm mengalami gerak melingkar beraturan. Dalam waktu 1 menit telah melakukan 120 putaran. Frekuensi putaran, kecepatan sudut, dan kecepatan linier berturut-turut sebesar berapa? Oke, kita jawab. Nah, ini jari-jari dari rodanya adalah 25 cm. Nah, titik P di tepi roda ini telah melakukan 120 putaran dalam waktu 1 menit. Nah, 1 menit itu 60 sekon. Nah, kalau mencari frekuensi gampang, jumlah putaran dikalikan lamanya berputar. Jadi kalau gitu ya 120 putaran dibagi 60 sekon. Jadi hasilnya adalah 20 putaran per sekon atau 2 Hz. Kemudian kalau omega yang dicari, omega itu rumusnya 2πf ya. Tinggal mengalihkan dengan frekuensi. Omega ini adalah kecepatan sudut, jadi F-nya 2 tadi berarti 2π kali 2 berarti 4π radian per sekon. Nah, kalau kecepatan liniernya atau laju liniernya omega kali R, omeganya 4π dikalikan 25. Hati-hati, 25 ini satuannya adalah cm, sehingga hasilnya adalah 100π cm per sekon. Jadi sekali lagi, karena R-nya senti, ini juga senti begitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Nomor 2, gerinda dengan diameter 20 cm berputar dengan kecepatan sudut tetap 240 rpm. Berapakah sudut yang ditempuh suatu titik yang terletak pada jarak 5 cm dari pusat gerinda dalam waktu 2 menit? Jadi anggap aja titik itu titik A ya, jaraknya 5 cm dari pusat gerinda. Gerindanya bergerak gitu ya. Kita tahu bahwa setiap titik-titik yang konsentris sepusat, pusatnya sama di O, maka dia akan menempuh sudut yang sama, tidak peduli jaraknya berapa dari pusat. Mau 5 cm, ya kan? Mau 6 cm, 10 cm, tidak masalah, tetap aja sudut yang ditempuh sama. Oke, jadi D-nya diketahui 20 cm, berarti jari-jarinya 10 cm, separuhnya. Kalau kecepatan sudutnya 240 rpm. Nah, waktu putarnya adalah 2 menit ya, lamanya berputar 2 menit. Nah, kita tahu omeganya tadi kecepatan sudutnya 240 rpm. Nah, ini sama aja dengan 240 putaran per menit, begitu ya. Langsung aja kalau mencari sudut tempuhnya omega kali T, jadi omeganya 240 dikalikan 2. Nah, ini satuannya putaran per menit 240, sedangkan 2-nya 2 menit. Menitnya dicoret, jadi satuannya ini putaran. 480 putaran. Nah, satu putaran itu 360 derajat atau 2π radian. Jadi kalau begitu ini kalikan 2π supaya jadi radian satuannya. Jadi kalau 480 kali 2 berarti 960π radian. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Nomor 3, ini ada sepeda motor trail bergerak dengan kelajuan linear tetap 72 km per jam di jalan raya yang lurus. Jarak bagian terluar roda terhadap pusat rotasi adalah 40 cm. Dalam waktu berapa skon pentil sepeda menempuh sudut 400 radian? Coba lihat, ini maksudnya P itu pentil sepeda ya. Kalau pentil dari sini misalnya ke sana menempuh sudut sebesar theta, maka titik terjauh dari pusat rotasi di pinggir ban ini juga menempuh sudut yang sama yaitu theta. Dan misalkan ini busur yang ditempuh adalah S. Nah, V-nya ini dalam kilometer per jam ya, kita jadikan meter per sekon dulu. 72 km itu 72.000 meter, 1 jam 3.600 sekon. Jadi ini hasilnya adalah 20 meter per sekon. Nah, jari-jarinya diketahui 0,4 meter ya, seperti itu. Nah, sudut yang ditempuh diketahui yaitu 400 radian. Nah, kalau mencari sudutnya kan omega kali T aja. Kemudian kecepatan linear itu omega kali R, jadi omeganya saya ganti V per R. Dengan demikian tetanya sudah diketahui 400, V per R, V-nya 20 tadi, dibagi R, R-nya 0,4 meter, ya kan? Nah, jadi kalau begitu saya bisa membagi 20 dengan 0,4 itu 50. 400 bagi 50 berarti 8 skon. Jadi kalau begitu pentil ini berputar dalam waktu 8 skon untuk menempuh sudut 400 radian. Jadi jawabannya adalah E. Nomor 4, sebuah benda bergerak melingkar dengan jari-jari lintasan sebesar 50 cm.
Kecepatan sudut awal 20 radian per sekon dalam waktu 40 detik menjadi 30 radian per sekon. Jika benda bergerak melingkar dengan percepatan sudut tetap, maka berapakah panjang busur yang ditempuh benda dalam selang waktu ini? Nah, ini adalah persoalan GMBB. Gerak melingkar berubah beraturan dengan percepatan sudut yang tetap. Nah, kalau percepatan sudutnya tetap, berarti kalau begitu kecepatan sudut berubah secara beraturan. Karena berubah beraturan, kita bisa langsung pakai rumus ini, theta sama dengan omega rata-rata kali T. Omega strip atas ini berarti omega rata-rata. Nah, ini bukan rumus GMB ya, rumus GMBB. Kalau GMB tanpa rata-rata, tanpa strip di atas, omega kali T gitu. Tapi kalau omega rata-rata, itu rumus GMBB. Omega rata-rata itu omega 0 plus omega T dibagi 2 kali T. Ya, seperti itu. Nah, Anda juga bisa menghitung percepatannya dulu, lalu menghitung tetanya pakai rumus omega 0T plus setengah alfa T kuadrat. Terlalu lama itu. Pakai ini aja ya. Jadi kalau begitu, omega 0-nya 20, omega T 30, dibagi 2 kali T-nya 40. Jadi 40 bagi 2, 20, dikalikan 50, berarti 1000. Jadi ini 1000 radian. Tapi yang ditanyakan apa? Panjang busur yang ditempuh. Nah, kalau panjang busur yang ditempuh, S itu theta kali R. Nah, jadi kalau begitu tetanya kan 1000, jari-jarinya setengah meter ini ya, jari-jarinya 50 cm itu setengah meter. Jadi S-nya berarti 500 meter. Itulah panjang busur yang ditempuh dalam selang waktu itu. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Nomor 5, roda A, B, C, D memiliki perbandingan jari-jari RA, RB, RC, RD 1432. Jika kecepatan sudut roda A 60 radian per sekon, maka kecepatan sudut roda D adalah berapa? Ini soal yang cukup mudah. Nah, diketahui kecepatan sudut A adalah 60 radian per sekon. Nah, kita tahu roda A dengan B ini dihubungkan dengan rantai atau sabuk. Kalau bersinggungan dihubungkan rantai atau sabuk, yang sama adalah kecepatan linearnya atau laju linearnya. Jadi kalau begitu VA sama dengan VB, kalau saya uraikan VA itu omega A kali RA, VB itu omega B kali RB. Nah, omega A itu 60 diketahui dalam soal, RA-nya nilai perbandingannya 1. Ini nilai perbandingannya, bukan nilai mutlak. Omega B, RB-nya nilai perbandingannya 4. Saya taruh langsung di sini, berarti omega B adalah 60 dibagi 4. Jadi kalau begitu 15 radian per sekon. Omega B sudah kita dapatkan. Kalau omega B dengan omega C gimana? Ini kan sepusat, roda B dengan C, konsentris. Kalau sepusat, omeganya sama. Jadi omega C sama dengan omega B. Nah, omega B-nya tadi kan 15. Jadi kalau begitu omega C 15 radian per sekon. Nah, sekarang roda D dengan C dihubungkan dengan sabuk atau rantai. Kecepatan linearnya pasti sama. Jadi VD-nya omega D kali RD, VC omega C kali RC. Nah, omega D, RD-nya nilai perbandingannya kan 2 itu ya. Nah, terus kemudian omega C 15, sedangkan RC-nya nilai perbandingannya adalah 3. Jadi kalau begitu, ini 15 kali 3 bagi 2 omega D-nya. Berarti 45 bagi 2, kan 22,5 radian per sekon ya. Jadi inilah jawabannya. Jawaban yang tepat berarti adalah C. Nomor 6, roda A, B, C, D memiliki perbandingan jari-jari RA, RB, RC, RD 1 banding 2 banding 3 banding 4. Jadi kalau kita lihat roda A ini yang paling kecil ya. Kemudian disusul roda B, roda C, baru roda D. Roda D itu yang terbesar. Semua roda bergerak dengan frekuensi yang tetap. Jika roda A membutuhkan waktu 24 sekon untuk 3 kali putaran, maka roda D untuk 6 kali putaran membutuhkan waktu berapa sekon? Baiklah, kita jawab. Kita cari dulu periode dari roda A. Periode itu waktu yang dibutuhkan untuk 1 kali putaran ya. Nah, perhatikan di sini 24 sekon itu 3 kali putaran loh. Untuk 3 kali putaran. Untuk 1 kali putaran namanya periode. Berarti periode roda A adalah 24 dibagi 3. Kalau begitu 8 sekon. Nah, sekarang perhatikan roda A dan C itu bersinggungan. Kalau bersinggungan, itu kecepatan linearnya yang sama. Jadi VC sama dengan VA. Sama seperti dihubungkan dengan rantai atau sabuk. Nah, VC itu omega C kali RC, VA omega A kali RA. Lalu saya masukkan nilai perbandingan RC-nya adalah 3. Nah, ini RA-nya adalah 1. Gitu kan? Jadi kalau begitu saya tahu omega C itu sepertiganya omega A.
sepertiganya ya. Nah, kalau omega B dengan omega C itu pasti sama karena B dan C ini sepusat atau konsentris. Jadi omega B pasti sepertiganya omega A gitu. Nah, sekarang D sama B dihubungkan dengan rantai atau sabu yang sama apanya? Kecepatan linier. Jadi VD sama dengan VB. VD kita uraikan omega D kali RD, VB omega B kali RB. Omega D kali RD, RD-nya nilai perbandingannya adalah 4. Nah, sedangkan omega B saya taruh ini sepertiga omega A ya. Kemudian dikalikan 2, RB-nya nilai perbandingannya adalah 2. Berarti kalau begitu omega D di sini adalah 1/6 omega A. Nah, omega itu apa rumusnya? Kan 2pi dibagi dengan periode. Jadi kalau omega D, 2pi dikalikan periode D. Ini 1/6 omega A berarti 2pi dibagi periodenya A. 2pi-nya saya coret, itu berarti TD, periodenya D itu 6 kali periodenya A. Periode A itu 8 ya, jadi kalau begitu periode D adalah 48 sekon. Periode tadi saya sudah menjelaskan itu waktu untuk 1 kali putaran. Tapi roda D itu 6 kali berputar, membutuhkan waktu berapa? Kalau 6 kali putaran, berarti dia butuh waktu sebesar 6 kali periodenya. Jadi kalau begitu 6 kali 48. Hasilnya adalah 288 skon. Itulah jawabannya, jadi yang tepat adalah E. Ternyata sangat sederhana ya menyelesaikan kinematika gerak melingkar. Sangat mudah sekali. Physics is very easy and fun. Semoga bermanfaat.